Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Anjayana, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, mahasiswa PPL Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Dan di minggu kedua ini saya melakukan kegiatan yakni katalogisasi perpustakaan. Katalogisasi perpustakaan. Pengertian katalogisasi perpustakaan. Katalog merupakan suatu daftar yang berisi keterangan-keterangan lengkap atau komprehensif dari suatu bahan pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan yang disusun secara sistematis atau menurut sistem tertentu. Sedangkan katalogisasi merupakan suatu proses pembuatan katalog perpustakaan yang menghasilkan suatu cantuman bibliografis untuk setiap bahan pustaka yang dimasukkan dalam koleksi perpustakaan. Nah, dalam kaitannya dengan perpustakaan, katalog berarti daftar bahan pustaka baik berupa buku maupun non-buku seperti majalah, surat kabar, mikrofilm, dan lain-lain yang dimiliki dan tersimpan pada suatu atau sekelompok perpustakaan. Dalam katalog perpustakaan tercantum informasi-informasi penting dari suatu bahan pustaka yang biasanya dipakai oleh pengunjung perpustakaan sebagai bahan informasi. Lalu selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan katalogisasi. Yang pertama, ada fungsi katalog. Di sini yang pertama fungsinya yaitu sebagai alat komunikasi. Karena katalog sendiri itu memuat keterangan-keterangan atau data bibliografis suatu bahan pustaka, baik tentang itu fisik maupun isi bahan pustaka tersebut, seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan lain sebagainya. Fungsi yang kedua yaitu ada sebagai sarana temu balik informasi, wakil dokumen koleksi bahan pustaka yang dimiliki suatu perpustakaan. Untuk tujuannya sendiri, tujuan penyediaan katalog di perpustakaan yakni yang pertama, memberikan kemudahan kepada pemustaka dalam mencari atau menemukan informasi bahan pustaka. Tujuan yang kedua yaitu menunjukkan bahan pustaka yang dimiliki suatu perpustakaan. Dan tujuan yang terakhir yaitu membantu pemustaka dalam memilih bahan pustaka yang sesuai dengan keperluannya. Nah, melihat fungsi dan tujuan katalog perpustakaan sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, maka katalog bagi suatu perpustakaan sangat penting. Mengenai pentingnya katalog bagi suatu perpustakaan ini juga sudah digambarkan secara tepat oleh Muhammad Hailani Eryono tahun 1993 yang mengibaratkannya dengan seseorang yang berada di tengah hutan yang ingin menemukan suatu pohon tertentu yang sangat diperlukan. Nah, sedangkan petunjuk untuk menemukan pohon tersebut tidak tersedia. Sudah barang tentu orang tersebut mendapatkan kesulitan untuk menemukan pohon yang diperlukan, bahkan menjadi sangat frustasi. Nah, dalam benaknya itu, karena tidak ada petunjuk, maka jika ingin menemukan pohon yang diperlukan, upaya yang harus dilakukan yakni dengan memeriksa pohon demi pohon yang akan sangat memakan waktu dan energi. Nah, demikian pula halnya apabila bahan pustaka yang tersimpan dalam perpustakaan tidak memakai katalog sebagai alat atau media temu balik, maka akan sulit bagi siapapun untuk menemukan bahan pustaka yang dibutuhkan secara tepat, cepat, dan akurat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis katalog. Di sini berdasarkan bentuk ada 4 jenis katalog. Yang pertama ada katalog buku, yaitu katalog yang dibuat dalam lembaran-lembaran kertas yang dibukukan dan setiap lembarnya ini berisi beberapa entry. Jenis katalog yang kedua yaitu ada katalog berkas, yakni katalog yang berupa lembaran lepas yang bisa dibuat dari kertas biasa atau karton manila yang ukurannya itu 10 x 20 cm. Selanjutnya bentuk yang jenis yang ketiga yaitu ada katalog kartu, yakni katalog yang dibuat dari karton manila yang berukuran 7,5 x 12,5 cm.
Selanjutnya yaitu ada setiap katalog terpasang atau katalog online atau opak, yakni katalog ini menggunakan komputer seperti itu. Selanjutnya poin selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip katalog. Ada 7 prinsip. Yang pertama yaitu memuat keterangan-keterangan bahan pustaka selengkap mungkin. Prinsip yang kedua yaitu fleksibel, dalam artian mudah menyisipkan entry yang baru. Kemudian yang ketiga yaitu mudah digunakan dan diatur. Yang keempat yaitu ekonomis dalam penggunaannya. Prinsip yang kelima yaitu mudah dibuat duplikatnya. Yang keenam yaitu tidak memakan banyak tempat. Serta yang terakhir yaitu mudah pemeliharaannya. Untuk proses katalog sendiri ini ada 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu nomor panggil yang terdiri dari nomor klasifikasi, 3 huruf kapital nama pengarang, dan 1 huruf kecil dari huruf awal judul yang bukan kata sandang atau kata depan. Yang kedua yaitu ada tajuk atau suatu istilah suatu istilah, nama atau frasa di atas entry katalog yang menunjukkan suatu aspek bahan pustaka, baik itu berupa pengarang, judul, atau subjek. Untuk tajuk entry utama sendiri yaitu kata-kata pertama yang terdapat dalam entry katalog sebagai dasar penyusunan katalog. Nah, tajuk entry utama ini bisa berupa nama orang atau badan korporasi yang berperan sebagai pengarang atau penerbit yang bertanggung jawab terhadap isi buku sebagai karya intelektual atau artistik, serta bisa juga berupa judul karya. Untuk penulisannya sendiri, nama utama tersebut ditulis dengan huruf besar. Misalnya nama pengarangnya itu Lawrence E. Shapiro. Di penulisan tajuk, tulisan Shapiro itu ditulis dengan huruf besar dan Lawrence E itu ditulis dengan huruf kecil seperti itu. Kemudian ada deskripsi bibliografis, yaitu suatu set data bibliografi yang mencatat suatu bahan pustaka. Nah, di deskripsi bibliografis ini ada 8 bagian bidang-bidang. Yang pertama yaitu ada bidang judul dan pernyataan kepengarangan. Yang kedua ada bidang edisi, bidang impresium, bidang kolasi, bidang seri, bidang catatan atau anotasi, bidang ISBN, serta bidang jejakan. Untuk standar katalognya sendiri di sini ada 3 standar. Yang pertama ada ISBD atau International Standard Bibliographic Description. Kemudian yang kedua ada Anglo-American Cataloging Rules atau AACR. Kemudian ada Research Description and Access atau FDA. Kemudian ada katalogisasi, ini ada 2 jenis, dan di sini ada contoh katalogisasi. Ini bentuknya katalog kartu. Jadi ini ada nomor panggil, tajuk entry utama, dan ada deskripsi bibliografi. Untuk jenis yang pertama itu ada katalogisasi subjek atau klasifikasi. Di sini ada nomor panggil yang terdiri dari nomor klasifikasi, 3 huruf pertama nama pengarang, dan huruf pertama pada judul buku. Di sini ada 657.45 sebagai nomor klasifikasi. MUH atau MUH itu huruf pertama pada nama pengarang, serta P ini merupakan huruf pertama pada judul buku, yaitu pengantar akuntansi. Untuk jenis yang kedua itu ada katalogisasi deskriptif. Yang dimaksud ini memuat tajuk entry utama dan juga deskripsi bibliografi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.